Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ibu-ibu kaum muslimat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penguasa dan pemilik alam semesta, yang pada kesempatan ini memberikan kita kembali kemudahan, kelapangan untuk melanjutkan ibadah kita, untuk melanjutkan pelajaran sirah kita, membaca kitab Rawdatul Anwar fi siratin nabiyil mukhtar alaihi salatu wassalam, taman cahaya tentang sirah nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan, ketulusan dalam tujuan dan maksud, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam jangan lupa untuk memperbanyak mengucapkannya untuk Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Rasul Allah yang paling utama, Sayyidul Anbiya wa Al-Mursalin. Semoga dengan belajar sirah beliau, cinta kita kepadanya bukanlah semata-mata pengakuan. Cinta kita kepadanya hendaknya menjadi penyebab kita mendapatkan syafaatnya, menjadi penyebab kita berjalan dalam hidup ini di atas jalan dan tuntunannya. Kemudian pelajaran kita, ibu-ibu, masih penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah yang menaklukkannya kaum muslimin, Nabi SAW. Sementara kota Mekah adalah kampung halamannya, tanah kelahirannya dan tanah kelahiran orang-orang muhajirin, ya, ditaklukkan pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Sudah beberapa pembahasan kita selesaikan sebab terjadinya penaklukan kota Mekah, kemudian perjalanan menuju Mekah, berjumpa dengan Abu Sufyan, sebelumnya berjumpa dengan pamannya Al-Abbas, kemudian masuknya Nabi ke kota Mekah, bagaimana strateginya, kemudian membersihkan Ka'bah dari berbagai berhala, membersihkan luar, membersihkan dalam Ka'bah dari foto-foto, gambar-gambar dan simbol-simbol kesyirikan. Lalu Nabi SAW salat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Ini juga telah kita pelajari. Kemudian peristiwa yang sangat bersejarah
dalam penaklukan kota Makkah ini adalah maaf yang diberikan oleh Nabi kepada orang-orang Mekah. Nabi SAW memberikan atau memaafkan mereka dan tidak menyakiti orang-orang yang awal-awalnya menyakiti Nabi SAW. Ini peristiwa yang menjadi catatan sejarah penting, diakui oleh kawan dan lawan, diakui oleh semua manusia tanpa terkecuali bila mana mereka mempelajarinya, bahwa Nabi SAW manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia akhlak dan budi pekertinya. Ia mengatakan kepada orang-orang yang memusuhinya, la tathriba alaikumul yawm, hari ini kalian tidak dituntut apa-apa, saya tidak akan menyakiti kalian. Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian, semua kalian bebas, semua kalian bebas. Nah, ini juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru, masih dalam konteks penaklukan kota Mekah dengan tema baiat, dengan tema baiat, yaitu berbaiat. Maksudnya masuk Islamnya penduduk Mekah dan berbaiatnya mereka kepada Nabi. Ini yang dimaksud dengan baiat dalam pembahasan penaklukan kota Mekah, yaitu orang-orang yang sudah diambil hatinya oleh Nabi dengan sifat pemaafnya, dan mereka yang benar-benar tersentuh dengan perilaku kaum muslimin, ya, dengan sikap dan akhlak orang-orang yang beriman, akhirnya mereka masuk Islam, memilih keimanan dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, uraian dari penulis. Thumma atas Safa, ya, setelah Nabi selesai memaafkan, dia setelah selesai sholat awalnya di dalam Ka'bah, kemudian mengelilingi sudut-sudut Ka'bah di bagian dalamnya, sebagaimana dia tawaf di luar dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di kiri kanannya di sekitar Ka'bah. Kemudian dia meminta kunci Ka'bah, kemudian masuk ke dalamnya bersama Bilal bin Rabah dan satu orang lagi. Kemudian salat 2 rakaat. Selesai salat, beliau mengelilingi bagian dalam Ka'bah dari sudut ke sudut. Kemudian dia membersihkan apa yang ada di sana dari sisa-sisa kesyirikan, ya, dari sisa-sisa simbol kesyirikan, sambil mengatakan, membacakan firman Allah, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan, ya, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW. Keluar dia mengarah pintu, dan di depan pintu dia berdiri, sementara orang-orang Quraisy sudah duduk, ya, tidak berdaya di hadapan Nabi, menunggu keputusan Nabi. Lalu itu tadi yang telah kita pelajari atau kita ulangi. Nabi SAW mengatakan, pergilah kalian semua dan kalian bebas. Dimaafkan mereka semua oleh Nabi SAW. Selesai itu dia naik ke Bukit Safa, summa atas Safa, karena kalau kita dari arah pintu Ka'bah tinggal lurus ke depan sampai ke Safa, lurus ke depan sampai ke Bukit Safa. Dan ini pula yang meringankan orang yang selesai tawaf langsung sa'i, karena finish dari tawaf itu kan Hajar Aswad, tidak yang berdampingan dengan
pintu Ka'bah. Kemudian dari sudut Hajar Aswad itu dia maju, meninggalkan Ka'bah dengan garis lurus. Akhirnya dia sampai ke Safa, Bukit Safa. Nabi SAW ketika itu datang ke Bukit Safa, fa'ala alaih, lalu beliau menaiki Bukit Safa, ya. Haitsu yanzuru ilal bait, dari atas bukit itu dia menghadap ke Ka'bah dan melihat Ka'bah dari kejauhan. Ketika itu tentu tidak ada penghalang seseorang yang berada di Bukit Safa dengan dengan Ka'bah. Walaupun sekarang tentu tidak akan mudah melihat Ka'bah dari atas Bukit Safa. Ya. Nabi SAW menghadap ke Ka'bah dan melihat Ka'bah. Farafa'a yadayhi yad'u. Nabi SAW menghadap ke Ka'bah, lalu beliau mengangkat kedua tangannya berdoa. Beliau menengadahkan kedua tangannya berdoa. Setelah selesai berdoa, thumma baya'an nasa 'alal Islam. Ini yang tadi berhubungan dengan tema kita. Selesai berdoa, Nabi SAW membaiat manusia atas keislaman. Jadi setiap yang menyatakan keislaman berbaiat dengan Nabi SAW di atas Bukit Safa, ya, di atas Bukit Safa. Wa mimman aslama yauma'id, di antara yang membaiat Nabi saat hari itu menyatakan keislaman adalah Abu Quhafah walidu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi dalam sebagian riwayat Nabi sedang berdiri di sana, tiba-tiba dari kejauhan datanglah Abu Bakar memapah ayahnya yang sudah tua, ya, yang sudah tua. Bayangkan saja umur Abu Bakar lebih muda dari Nabi 2 tahun, dan Nabi ketika itu, ini tahun ke-8 Hijriah, berarti 40 ditambah 21 tahun, berarti 61 tahun umur Nabi, 2 tahun sebelum meninggal dunia. Kurangi 2, berarti 59 tahun umur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nah, tentu ayahnya lebih tua dari Abu Bakar karena ayahnya, dan dia memang sudah terlalu tua saat itu Abu Quhafah, dan bahkan daging alisnya ini sudah lunak, kemudian sudah turun ke bawah. Daging alis matanya itu sudah kulitnya itu sudah keriput, sudah lunak, kemudian menjulur ke bawah hampir menutupi sebelah atas matanya, ya, menunjukkan usia yang sudah terlalu tua. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar dipapah dengan berat oleh Abu Bakar dari bawah Bukit Safa, ya, dari bawah mendaki Bukit Safa, dan Nabi SAW ketika melihat dari atas menyongsongnya turun, disongsong oleh Nabi ayahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu dia mengatakan, ini luar biasa akhlak Nabi SAW. Kata beliau, kenapa engkau tidak membiarkan beliau di rumah dan saya yang mendatanginya? Kata Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak biarkan dia di rumah? Pantasnya saya yang mendatanginya sallallahu alaihi wasallam.
Jadi di atas Bukit Sofa seperti tadi, dia adalah startnya sa'i, tempat memulai sa'i berputar berpindah-pindah antara Sofa dengan Marwah. Ya, dia bukit. Di situ Nabi SAW berdiri menunggu orang-orang yang datang berbaiat. Di antara yang berbaiat untuk menyatakan keislaman adalah Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Fa fariha Rasulullah SAW bi islamihi. Nabi sangat bergembira dengan masuk Islamnya ayah Abu Bakar. Ya. Kemudian thumma bay'an nisaa ba'dar rijal. Ini juga pelajaran bahwa dipisahkannya laki-laki dan perempuan. Jadi memisahkan laki-laki dan perempuan ini tuntunan agama, tuntunan Islam. Dalam program acara yang sangat sakral, yang sangat suci, yang sangat mulia, yaitu baiat, menyatakan keislaman kepada Nabi SAW, bersyahadat di hadapan Nabi, tetap dipisahkan laki-laki dan perempuan, tidak dicampur baurkan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Ya, kata penulis, setelah laki-laki semua selesai, barulah wanita membaiat Nabi. Summa bay'an nisa'u ba'dar rijal. Kemudian perempuan atau para wanita membaiat Nabi setelah selesai laki-laki. Setelah selesai laki-laki. Subhanallah, ini yang seharusnya kita tiru, yang ditauladani oleh umat Nabi Muhammad SAW. Wanita dan laki-laki ini benar-benar diatur hubungan antara mereka oleh Islam dengan pengaturan yang sangat sempurna, menghindarkan mereka dari fitnah. Jadi ditutup rapat-rapat oleh Islam fitnah yang akan muncul disebabkan berbaurnya laki-laki dan perempuan. Karena yang mencipta laki-laki dan perempuan itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mengenali tabiat, mengenali bawaan, mengenali sikap, mengenali karakter masing-masing. Ya. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki seperti wanita. Ya. Perbedaan itu yang diketahui oleh Allah sehingga tidak boleh digabungkan. Dipisahlah waktunya. Kalau tempat mungkin tidak bisa dipisah, waktunya yang dipisahkan. Selesai laki-laki, barulah wanita. Dan tidak pula untuk menghindarkan fitnah, perempuannya tidak dibaiat. Ini juga tidak benar. Karena semua harus dibaiat dan membaiat Nabi SAW. Ya, berbaiat dengan Nabi SAW. Jadi setelah laki-laki, wanita yang dibaiat oleh Nabi SAW. Turun ayat di surat Al-Mumtahanah ayat 12 tentang ini. Apa saja nota-nota baiatnya, apa saja poin-poin baiat Nabi kepada wanita-wanita yang masuk Islam ketika itu. Di surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ya. Di sini dia tertulis alla yusyrikna. Ya. Awalnya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Ayat 12. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'na. Ya. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita beriman membaiatmu atau berbaiat denganmu.
Apa saja poin-poin baiatnya? Alla yusyrikna billahi syai'an. Ini poin yang utama, yang pertama dan paling utama, yang paling penting, yaitu berbaiat untuk tidak berbuat syirik. Alla yusyrikna billahi syai'an. Alla yusyrikna billahi syai'an, agar mereka tidak berbuat syirik dengan Allah. Yang kedua, syirik adalah syirik adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Memberikan ibadah yang seharusnya kepada Allah tetapi diberikan kepada selain Allah. Meskipun terkadang ibadah itu juga diberikan kepada Allah, cuma di suatu saat dalam keadaan tertentu ibadah yang seharusnya kepada Allah itu juga diberikan kepada selain Allah. Ini syirik. Ya. Sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Memberikan sebahagian dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Atau kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bagi Allah tandingan sementara Allah yang menciptamu. Dia satu-satunya yang menciptamu, tetapi ibadah yang seharusnya diberikan kepada Dia karena Dia pencipta, ternyata diberikan juga kepada yang dicipta, kepada makhluk. Nah, ini syirik. Ini syirik. Dan ini yang diambil baiatnya oleh Nabi kepada setiap yang berbaiat, termasuk wanita. Alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna. Kalau tadi yasrikna, kita baca Al-Quran harus bedakan ini. Alla yusyrikna billahi syai'an, jelaskan kafnya. Yusrikna mahmuz, pakai mahmus, hurufnya ada hamas, ada suara keluar, ada nafas angin keluar. Ya, yusrikna. Sementara yang kedua, poin baiat yang kedua, wala yasriqna, huruf qalqalah, qaf. Wala yasriqna. Ya, yang pertama shin, yang kedua sin. Yang pertama pakai shin yang bertitik 3, yang ini sin tanpa titik. Wala yasriqna, dan mereka wanita-wanita juga tidak mencuri. Itu baiat juga, berbaiat untuk tidak mencuri. Kemudian wala yaznina, dan mereka berbaiat juga untuk tidak berzina. Itu poin yang ketiga dari isi baiat wanita-wanita ketika itu kepada Nabi SAW. Wala yaznina, dan mereka wanita-wanita tersebut tidak berzina. Wala yaqtulna auladahun, yang keempat ini, dan mereka juga tidak membunuh anak-anak mereka. Membunuh anak ini luas penafsirannya. Ada membunuh setelah lahir, ketika dikhawatirkan kalau bertambah anak berkurang rezeki dibunuh. Atau bila mana yang anak ini adalah perempuan yang tidak disukai oleh sebagian suku di bangsa Arab ketika itu, maka anak perempuan bila mana lahir dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan nanti ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas lantaran dosa apa mereka dibunuh, maksudnya dikubur hidup-hidup. Ada memang karena dibunuh lantaran takut hina, takut aib, karena dia jenis kelaminnya wanita. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minan nasi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apabila dikabarkan kepada mereka lahir anak perempuan
hitamlah wajah mereka karena malu. Ini juga sebab dibunuhnya anak di masa jahiliyah. Kemudian membunuh anak sebelum lahir. Ya. Sebelum lahir dia sudah jadi anak, sudah lewat usia kandungannya 120 hari. Berarti sudah lengkap tubuhnya, kemudian sudah ditiupkan ruh. Ini membunuh. Bila digugurkan ini membunuh. Ini juga termasuk dalam larangan ini. Wala yaqtulna auladahunna, dan tidaklah mereka membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina, ini yang kelima, wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Poin perjanjian atau baiat yang kelima, dan mereka tidak berbuat dusta. Ya'tina bi buhtan, tidak datang dengan kedustaan yang mereka ada-adakan di antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Ya, ini juga termasuk isi dari baiat. Kemudian yang keenam, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka perempuan-perempuan itu tidak mendurhakaimu dalam perbuatan ma'ruf. Nah, ini baiat yang diambil oleh Nabi dari wanita. Kapan dilakukan? Setelah laki-laki. Kemudian tambahannya, baiat itu pada asalnya ibu-ibu adalah dengan berjabatan tangan. Nabi SAW pegang tangan yang membaiat, berjabat tangan, kemudian diikrarkanlah tadi. Setelah syahadat, kemudian diikrarkan tadi poin-poinnya, kemudian Nabi menyetujuinya. Ya. Jadi tidak ada jabat tangan antara, kecuali wanita ya. Asalnya berjabat tangan kecuali wanita. Wanita ketika itu berbaiat, termasuk di perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW membaiat wanita tanpa jabat tangan. Sesungguhnya Nabi membaiatnya cukup dengan ucapan. Ya, cukup dengan ucapan. Dan tidak pernah Nabi bersentuhan tangan dengan perempuan kecuali mahramnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu wa innama baya'ahunna bil kalam. Tidaklah Nabi SAW tangannya menyentuh tangan wanita manapun, sesungguhnya Nabi membaiat mereka dengan ucapan. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu perlu juga kita tambahkan. Kemudian kita kembali ke kitab. Wa mimman baya'a yawma idzin minan nisa Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Di antara wanita yang membaiat Nabi di waktu itu adalah ada seorang wanita namanya Hindun. Namanya siapa? Hindun bintu bintu Utbah. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan. Bila mana terdengar oleh kita nama Hindun ini, Hindun bintu Umayyah bintu Utbah, maka teringatlah kita kisah perang Uhud. Ketika Hindun ini memutilasi jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Setelah setelah orang upahannya Wahsy namanya berhasil menombak Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi dari kejauhan radhiyallahu taala an. Ya. Setelah peperangan datanglah Hindun menuju jasadnya Hamzah, kemudian dipotongnya hidungnya, dipotongnya kedua telinganya, bibirnya, dibelahnya perutnya, dikeluarkannya jantungnya, kemudian dia kunyah-kunyah lalu dimuntahkannya. Karena itulah sumpahnya. Ya. Ini beliau.
yang sekarang bersama kita dalam perjanjian atau baiat setelah penaklukan kota Mekah. Ya, Hindun bintu Utbah istri Abu Sufyan. Ja'at muntaqibatan mutanakkirah. Dia datang menjumpai Nabi dengan memakai masker. Ya, ditutupnya wajahnya yang nampak hanya mata. Kemudian dia bagaimana menutupi diri agar tidak ada yang tahu, atau agar Nabi tidak mengenalinya. Datang dia dengan menutup wajah, menutupi jati dirinya agar Nabi tidak mengenalnya. Khaufan ala nafsiha mimma kanat qad fa'alat bina'si Hamzata. Khawatir terhadap dirinya, dia lakukan penyamaran tadi, menyembunyikan jati diri, menutup wajahnya untuk datang berbaiat dengan Nabi karena khawatir terhadap apa yang ia perbuat kepada jasadnya Hamzah. Falamma tammat lahal bai'ah, ternyata Nabi membaiatnya, menerima baiatnya. Selesai dari baiat tersebut, dia berkata kepada Nabi, selesai baiat ini, nah, ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ma kana ala wajhil ardi ahlu khiba'in ahabbu ilayya ma kana ala wajhil ardi ahlu khiba'in ahabbu ila an yudhallu min ahli khiba'ika. Kata wanita ini kepada Nabi setelah selesai baiat, setelah jadi seorang muslimah, sahabat, ya, mukminah, yang mengatakan, wahai Rasulullah, di muka bumi ini, ya, sebelumnya tidak ada penghuni tenda, tidak ada penghuni tenda. Yang paling saya sukai terhina, ya, lebih dari tendamu. Ya. Maksudnya dia sebelum itu sangat membenci Nabi dan berharap Nabi SAW dihinakan, dicelakai, disiksa. Pokoknya tidak ada penghuni tenda di muka bumi ini yang paling saya sukai untuk terhina, tersiksa, ya, daripada penghuni tendamu. Summa ma asbaha al-yawma ala wajhil ardi ahlu khiba'in ahabbu ila an yu'azzu min ahli khiba'ik. Dan sekarang kebalikannya, tidak ada di muka bumi ini penghuni tenda yang paling aku inginkan menjadi mulia dan dimuliakan daripada penghuni tendamu. Maksudnya berkeinginan agar Nabi selalu dijaga, dimuliakan, ya. Nah, ini pernyataan Hindun bintu Utbah kepada Nabi setelah masuk Islam. Dan ungkapan beliau ini dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW mendengar pengakuannya tadi, mengatakan, wa aidan walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Dan juga kata beliau, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, ya. Dan juga demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena hadis ini berada di Sahih Bukhari, pernyataan ini, maka beliau memberikan komentar, ya, Ibnu Hajar qala, menukilkan perkataan Ibnu Tin, fihi tasdiqun laha fima dzakarat, ungkapan Nabi dan juga, ya, kata Nabi dan juga demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Kata-kata juga ini apa maksudnya? Kan Hindun tadi mengatakan tidak ada di muka bumi ini penghuni rumah yang paling dahulu, ya, yang paling aku inginkan teraniaya, tersiksa, terhina kecuali rumahmu.
Dan sekarang ini berbalik. Tidak ada di muka bumi ini penghuni rumah yang paling aku inginkan mulia, ya, dan selamat kecuali rumahmu. Ya. Kata Nabi SAW, dan juga kata Nabi menjawab, dan juga demi jiwa Muhammad di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Apa maksudnya? Kata-kata Nabi ini, kata Ibnu Hajar menukilkan perkataan Ibnu Tin, bahwa ungkapan Nabi itu membenarkan pernyataan Hindun tadi, dan ia juga mengatakan saya juga sama. Maksud samanya apa? Tidak ada yang paling aku inginkan, kata Nabi, penghuni rumah yang tersiksa dan anaknya kecuali rumahmu. Dan begitu juga sebaliknya. Hari ini setelah engkau Islam, maka tidak ada yang paling aku inginkan mulia kecuali rumahmu. Nah, ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, ya, ini perkataan penafsiran yang pertama ini dikoreksi atau dikritisi oleh sebagian ulama, lalu mengatakan bahwa kata Nabi, wa aidan, yang tadi itu agak keliru. Yang benarnya adalah bahwa kamu setelah ini semakin bertambah mencintai penghuni rumah tersebut. Jadi bukan Nabi yang seperti keadaannya Hindun, tetapi Nabi mengatakan, dan juga setelah hari ini cintamu tadi kepada keluargaku atau kepadaku itu semakin hari semakin bertambah. Nah, ini agak sedikit menjelaskan kepada kita makna dari perkataan Nabi. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu wanita yang berbaiat kepada Nabi di penaklukan kota Mekah. Ya, wanita ini nanti menjadi sahabat Nabi SAW, dan subhanallah, perubahan yang sangat drastis disebabkan oleh keimanan. Ya. Ini juga diucapkan oleh Amr ibn al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, ketika dia masuk Islam, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada wajah yang tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali wajahmu. Dan tidak ada hari ini setelah masuk Islam, tidak ada wajah yang paling aku cintai di muka bumi ini lebih daripada wajahmu. Sampai-sampai aku tidak mampu untuk menatap wajahmu. Saking besarnya kecintaan Amr bin As kepada Nabi SAW. Dan ada ungkapan-ungkapan yang senada diucapkan oleh sahabat-sahabat lain. Ya. Intinya, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk Islam di penaklukan kota Mekah, dan dia berbaiat langsung dengan Nabi, dan dia menerima perjanjian yang ada dalam surat Mumtahanah tadi ayat 12. Kemudian dia menambahkan pengakuannya bahwa dia dahulu sangat membenci Nabi, dan setelah Islam berubah 180 derajat menjadi mencintai Nabi dengan cinta yang sebesar-besarnya. Kemudian lanjut, wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qad jalasa asfala min majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuballighu an-nas wa yubayyi'uhum an. Dan Umar duduk di bawah Nabi. Ya, jalasa asfal min majlisin Nabi, duduk di bagian bawah. Kalau Nabi nanti di atas puncak, nah kemudian agak di lerengnya, di bawah puncak itu duduklah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala menyampaikan baiat manusia. Orang datang mungkin tidak bisa mendekat kepada Nabi, maka Umar yang menyampaikannya, kemudian dia yang nanti mewakili Nabi membaiat orang tersebut. Ya, itu tugas Umar ketika itu. Ya. Wa kanat bai'atun nisa kalaman bighairi musafaha. Kata penulis,
baiatnya wanita dengan ucapan, tidak dengan jabat tangan. Ya, tidak dengan berjabatan tangan. Wa qad jaa ba'dun nasi liyubayi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hijrati faqala dhahaba ahlul hijrati bima fiha wa la hijrata ba'da fathi Makkah walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru. Ada sebagian yang datang berbaiat setelah selesai baiat atau poin-poin baiat yang ada dalam ayat tadi, tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak dan tidak berbuat kedustaan, kemudian tidak mendurhakai Nabi, ya. Mereka menambahkan satu, ada di antara mereka yang menambahkan tambahan, yaitu berbaiat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya berbaiat ya Rasulullah, setelah ini nanti saya akan berangkat menuju Madinah dari sini, dari Mekah. Ya. Bersumpah di hadapan Nabi untuk berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dhahaba ahlul hijrati bima fiha. Orang-orang yang hijrah sudah mengambil semua keutamaan hijrah. Maksudnya dari Mekah ke Madinah. Wala hijrata ba'da fathi Makkah, dan tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah kan sudah milik kaum muslimin. Ya, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Lalu apa yang tersisa bagi mereka yang hendak mendapatkan pahala hijrah? Yaitu berjihad, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat kelahiran untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi, ini tawaran dari Nabi. Kalau engkau tetap ingin mendapatkan, memperoleh pahala yang besar dari hijrah, maka yang tersisa setelah ini dari Mekah adalah berangkat ke medan perang, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang menjadi kunci dari nilai pahala hijrah atau nilai pahala jihad adalah niat. Nabi juga menekankan tentang niat. Ya, terkadang orang dia tidak hijrah tetapi dia berniat hijrah. Dan dia berusaha untuk hijrah tetapi tetap juga tidak berhasil, maka dia dapat pahala hijrah. Begitu juga perang. Ya, tidak melakukannya karena ada uzur, maka dia juga mendapatkan pahala perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tegaskan, apabila kalian diperintah untuk keluar berperang, maka keluarlah. Ini dari pemimpinnya, dari penguasa kaum muslimin. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah penjelasan seputar baiat. Ya, bahwa terjadinya baiat di penaklukan kota Makkah itu di atas bukit Safa. Kemudian di antara laki-laki yang membaiat Nabi adalah ayahnya Abu Bakar. Kemudian di antara perempuan yang membaiat Nabi Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan. Kemudian poin-poin baiat, ya, yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian cara berbaiatnya wanita, yaitu setelah baiat laki-laki semua baru giliran wanita. Kemudian setelah itu berbaiatnya tanpa berjabatan tangan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah penaklukan kota Mekah tidak ada lagi momentum hijrah Mekah ke Madinah, karena tidak ada lagi, Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin dan tidak ada lagi alasan untuk hijrah keluar dari Mekah menuju Madinah. La hijrata ba'dal fathi, kata Nabi SAW. Selesai itu kita masuk ke poin berikutnya. Ini juga penting ibu-ibu, tentang ada beberapa orang yang darahnya dihalalkan oleh Nabi. Kita tadi sudah tahu bahwa Nabi memaafkan semua. Dari awal pengumumannya adalah barang siapa yang masuk ke Masjid Haram aman. Barang siapa yang masuk ke rumah menutup pintu rumahnya aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Ini sudah ada dari awal. Ini menunjukkan bahwa Islam itu rahmat.
Ini yang diserang musuh-musuh yang menyakiti, yang besar pengmusuhannya selama ini sebelum penaklukan kota Mekah, tetapi ketika sudah berada di sana dan mereka tidak berkutik melawan kaum muslimin, justru dimaafkan, diberikan rasa aman. Islam sebenarnya memberi rasa aman, dan tidak perlu kita konsep lagi Islam itu dengan inisiatif bahwa akan memberikan keamanan. Syariat Islam yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila diterapkan dengan baik, dengan sesuai dengan tuntunan, maka dia memberi rasa aman untuk semua, untuk semua. Jadi ternyata ada beberapa orang yang Nabi SAW ponis mati, ya, diponis mati oleh Nabi. Nah, ini yang pembahasan kita sekarang ini. Unasun uhdirat dima'uhum, beberapa orang yang diponis mati oleh Nabi, yang ditetapkan darahnya mesti ditumpahkan, ya, dinyatakan bahwa darahnya halal untuk ditumpahkan. Kata penulis, wa kana Rasulullah sallam qad ahdara yawma idzin dima'a unasin azumat dzunubuhum wa kaburat jaraimuhum. Pada hari itu ada beberapa orang yang darahnya dihalalkan oleh Nabi disebabkan oleh besarnya kesalahan dan dosa-dosa mereka, besarnya kriminal, jarimah yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Fa amara biqatlihim, maka Nabi perintahkan instruksi untuk membunuh mereka. Hatta walau kanu muta'alliqina bi astaril Ka'bah, sampai-sampai kalaupun mereka bergelantungan di sitar Ka'bah, di sitar penutup Ka'bah. Karena di tanah haram kan tidak boleh membunuh. Ini orang, kalau kata Nabi, kalaupun mereka bersembunyi di balik tabir, di balik tirai Ka'bah, bunuh, kata Nabi SAW. Fadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Orang-orang yang namanya diumumkan tadi dari Masjid Haram itu, ketika sampai ke telinga mereka penghalalan darah tadi, sempit terasa oleh mereka dunia, ya. Mereka benar-benar khawatir, cemas, takut. Faminhum man haqqat alaihi kalimatul iqab azabi wa qutil. Di antara mereka ada yang memang, ya, ditetapkan untuk terbunuh, ya. Allah tetapkan untuk tertangkap dan dibunuh. Dan ternyata memang ada di antara mereka yang bersembunyi di belakang penutup Ka'bah, ya. Pertama untuk tidak nampak, yang kedua untuk menyelamatkan darahnya. Kalau saya sudah nempel di dinding Ka'bah masih dibunuh, tidak mungkin. Itu anggapannya, tetapi Nabi SAW sudah umumkan. Walau ia bersembunyi di belakang penutup Ka'bah, ya. Ada yang memang dibunuh. Wa minhum man adrakathu inayatullahi fa aslam. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian istimewa kepada mereka sehingga mereka masuk Islam. Sebelum tertangkap mereka sudah dulu masuk Islam, atau sebelum pengumuman itu sampai ke mereka, atau sebelum Nabi SAW mengumumkan pengumuman penghalalan darah tadi, mereka sudah terlebih dahulu masuk Islam, ya. Akhirnya selamat. Wa amma alladhina qutilu, adapun yang berhasil dibunuh, yang pertama Ibnu Khatal. Ini panggilannya Ibnu Khatal. Ini yang bersembunyi di belakang tirai Ka'bah, Ibnu Khatal ini. Kemudian Miqyas Ibnu Subabah, ini yang kedua, Miqyas Ibnu Subabah. Kemudian yang ketiga Al-Harith Ibnu Nufail, Al-Harith Ibnu Nufail. Kemudian yang keempat Qainatul Libni Khatal, seorang wanita budak penyanyi, ya, miliknya Ibnu Khatal tadi, ya. Ada wanita budak dan dia pekerjaannya bernyanyi-nyanyi di acara-acara, ya. Mungkin saja ada paket yang tambahannya di samping menyanyi, karena dia budak wanita. Nah, dia ini juga diponis mati oleh Nabi dan dia berhasil dibunuh. Berarti 4 orang yang terbunuh dari sekian banyak nama tadi: Ibnu Khatal, Miqyas Ibnu Subabah, Al-Harith Ibnu Nufail, kemudian perempuan tadi, perempuan budak
milik Ibnu Khatal, dan dia adalah seorang biduan, ya. Kemudian arba'atu nafar yuqal, ya, mereka itu 4 orang. Kemudian wa aidan al-Harith ibnu Talaqil al-Khuzai wa ummu Sa'ad ma ihtimalin an takuna ummu Sa'ad hiya maulatu bin Khatal fa idzan 5 aw 6 nafar. Jadi di samping yang 4 tadi ada 2 lagi yang juga berhasil dari nama-nama yang diumumkan oleh Nabi, itu yang berhasil dibunuh. 4 tadi tambah 2 orang lagi. Yang pertama adalah Al-Harith ibnu Talatil, kemudian Ummu Sa'ad. Nah, ini 6 orang yang dari nama-nama yang diumumkan oleh Nabi untuk dibunuh, itu yang berhasil dibunuh. Kemudian wa ammal ladzina aslamu wa kanu qad harabu aw ikhtafau, adapun yang masuk Islam sebelum pengumuman nama itu diumumkan dan atau mereka melarikan diri atau bersembunyi, summa stu'mina lahum faja'u wa aslamu, kemudian mereka yang lari atau bersembunyi lalu diberikan aman, jaminan aman oleh sebagian sehingga mereka masuk Islam. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarah. Ini yang berhasil masuk Islam dan namanya sudah diumumkan untuk dibunuh, tetapi dia bersembunyi, kemudian tidak dapat. Akhirnya ketika suasana tenang, akhirnya dia berhasil sampai kepada Nabi dan menyatakan Islam dia. Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarah. Kemudian Ikrimah ibni Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal ini awalnya dia berhasil melarikan diri. Kemudian istrinya masuk Islam. Istrinya mengejarnya, ya, ingin menjumpainya, menyusulnya. Akhirnya dibujuk-bujuk oleh istrinya. Akhirnya dia kembali ke Mekah dan menyatakan keislaman. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kemudian Habbar ibn al-Aswad, ini juga yang masuk Islam dari nama-nama yang diumumkan. Kemudian Qaina ukhra ibni Khatal, ada lagi biduan, budak perempuan milik Ibnu Khatal yang juga namanya termasuk list yang diponis mati. Ternyata dia akhirnya masuk Islam dan diterima keislamannya oleh Nabi. Ada 4 orang pula mereka yang masuk Islam. Kemudian ada tambahan yang masuk Islam, Ka'ab ibnu Zuhair, Wahsy yang tadi, Wahsy ibnu Harbin yang membunuh Hamzah, yang diupah oleh Hindun bintu Utbah. Itu Wahsy namanya, ya, ahli tombak, dan dia masuk Islam. Dan nanti dia yang termasuk yang menumbangkan atau yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Hindun bintu Utbah, itu yang istrinya Abu Sufyan tadi, yang masuk Islam, ya. Mereka diponis mati, kemudian ternyata masuk Islam. Ada yang masih bersembunyi. Waqtafau akharuna khaufan ala anfusihim, ada yang masih dalam persembunyiannya dan mereka khawatir, ya, duna an yakuna qad uhdirat dima'ahum. Dia bersembunyi tetapi tidak ada dan tidak masuk namanya di list pengumuman nama-nama yang diponis mati. Tapi karena ketakutan mereka bersembunyi. Di antara mereka ada Safwan ibn Umayyah yang akhirnya nanti masuk Islam. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Suhail bin Amr. Ya, dia tidak diponis mati, cuma karena ketakutan bersembunyi terus sampai nanti dia ketika waktu aman dia menyatakan keislaman. Ya, ada beberapa orang yang seperti itu. Ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama atau orang-orang yang diponis mati oleh Nabi, dan sebagiannya berhasil dibunuh, sebagiannya karena tidak didapatkan, tidak ditemui, akhirnya mereka punya kesempatan untuk masuk Islam dan masuk Islam selamat. Kemudian ada yang tidak masuk namanya ke list yang diponis mati, tetapi mereka bersembunyi terus karena ketakutan, dan setelah aman baru mereka menjumpai Nabi dan menyatakan keislaman. Ada beberapa nama, Sufyan bin Umayyah,
Zuhair bin Abi Umayyah, Suhail bin Amr dan beberapa orang yang lainnya. Wallahu taala alam. Sampai di situ pelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Tersisa beberapa tema lagi di bawah judul penaklukan kota Mekah. Yang pertama salat syukur. Ya, salat syukur. Ada yang mengatakan itu salat duha karena dilakukan Nabi di waktu duha. Ada yang mengatakan itu salat syukur atas kemenangan penaklukan kota Mekah yang dilakukan Nabi dengan jumlah ini mungkin termasuk pembahasan kita, yang dilakukan Nabi SAW dengan jumlah rakaatnya 8 rakaat di waktu duha dan dilakukannya di rumah Ummu Hani bintu Abi Talib, saudari Ali bin Abi Talib, anak pamannya. Ummu Hani ini muslimah, ya, sahabat wanita, dan di rumahnya di waktu duha Nabi salat 8 rakaat pada waktu duha. Ada yang mengatakan itu salat duha dan itu batas terbanyaknya jumlah rakaat salat duha, yaitu 8 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Dan ada yang mengatakan bahwa salat itu adalah salat syukur terhadap penaklukan kota Mekah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan setelah yang tadi, yaitu adanya salat 8 rakaat dilakukan Nabi di Mekah. Dan Ummu Hani ini saudari Ali bin Abi Talib, dan ketika itu dia menjamin keamanan atau memberikan jaminan aman untuk 2 orang iparnya. Maaf, untuk 2 orang iparnya. Ada 2 orang ipar Ummu Hani yang masih kafir ketika itu, diberikan jaminan aman. Ternyata Ali, saudaranya, tetap ingin membunuh mereka. Lalu Ummu Hani mengadu kepada Nabi SAW tentang kemauan atau keputusan Ali. Saya memberi jaminan aman sementara Ali ingin membunuh mereka, dari iparnya Ummu Hani ini. Lalu Nabi SAW tegaskan dengan kata-kata, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami telah memberikan jaminan kepada orang yang telah engkau beri jaminan, wahai Ummu Hani. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menyakiti 2 orang dari iparnya Ummu Hani yang diberi jaminan aman oleh Ummu Hani. Nah, ini ibu-ibu tambahan pelajaran kita. Kemudian setelah itu nanti ada beberapa tema. Bilal mengumandangkan azan dari atas atap Ka'bah. Kemudian berapa lama Nabi menetap di Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian nanti ada beberapa berhala yang dihancurkan, ya, Uzza, Suwa. Jadi Suwa itu yang dulu berhala di masa Nabi Nuh, juga ada namanya Suwa di masa Nabi Muhammad SAW. Ada nanti namanya berhala Manat. Ya, nanti ada pengiriman di pasukan Khalid untuk melakukan pembersihan tempat-tempat ritual kesyirikan. Ini nanti yang menjadi bahan atau pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Dengannya nanti selesai kita dari pembahasan penaklukan kota Mekah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bila ada yang perlu ditanyakan, kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ini yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, ya Ustaz, dalam pembahasan kitab keutamaan Ahlul Bait dan tingginya kedudukan mereka dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disiarkan di Radio Hidayah, dijelaskan kelompok-kelompok dari kalangan Ahlul Bait yang tidak boleh menerima sedekah. Ya, pertanyaan, apakah keturunan-keturunan dari Ahlul Bait itu yang hidup di zaman ini pun tetap terlarang menerima sedekah apabila mereka masuk pada golongan 8 asnaf
tak boleh juga menerima zakat. Iya, memang di antara kriteria ahlul bait, konsekuensi dari status ahlul bait adalah tidak menerima sedekah. Ya, tidak menerima sedekah. Bila mana mereka, di antara mereka ada yang du'afa, yang membutuhkan bantuan, maka sebenarnya mereka yang ahlul bait ini ada jatah dari Baitul Mal, ada jatah di pemerintahan Islam, tentunya ada pembagian dari Baitul Mal yang khusus untuk ahlul bait. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, falillahi, di surah Al-Anfal, ya, tentang pembagian 1/5, ya, al-khumus untuk mereka, dibagikan 1/5 dan mereka mendapatkannya, ya. Dan bila itu juga tidak terlaksana, maka mereka menerima dalam bentuk hadiah. Mereka boleh menerima dalam bentuk hadiah. Makanya Nabi SAW menerima hadiah dan tidak menerima sedekah, ya. Mungkin dalam konteks 8 asnaf yang boleh menerima zakat itu mungkin fuqara, atau mungkin saja orang berhutang. Di antara mereka terlilit hutang, maka mereka yang pertama mendapatkan bahagian sebenarnya pada dasarnya dalam agama kita. Kemudian bila itu tidak mereka terima, maka diberikan kepada mereka dalam bentuk hadiah, ya, untuk melunasi hutang atau untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Wabillahi taufiq. Ustaz, apakah yang masuk Islam itu, ini yang kedua, apakah yang masuk Islam itu semua karena memang keinginan untuk menjadi muslim, karena hidayah Allah, ataukah hanya karena takut dibunuh? Artinya tidak ada keikhlasan. Di zaman Nabi, ya, tidak semua. Apalagi setelah, kalau sebelumnya, sebelum hijrah atau sebelum perang Badar, itu yang masuk Islam benar-benar karena memilih Islam, karena hidayah dari Allah, karena terbukanya pintu hati mereka oleh hidayah, sehingga mereka memilih. Karena konsekuensinya berat. Masuk Islam ketika itu konsekuensinya sangat berat, ya, ancaman nyawa, tersiksa, dikucilkan, diusir, ya, dicaci maki, dihina, dipukuli, seperti yang terjadi pada para sahabat yang dari kalangan bawah, seperti dari kalangan budak. Kita tahu cerita bagaimana Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arat, keluarganya Yasir ini luar biasa. Ayahnya Ammar, Yasir, dan istrinya ini syahid, termasuk syuhada yang pertama di dalam Islam. Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah. Jadi yang masuk Islam benar-benar karena keimanan, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai terjadi perang Badar. Ya. Sampai terjadi perang Badar, maka belum muncul yang namanya munafikin. Setelah selesai perang Badar, kaum muslimin sudah memperlihatkan tajinya, sudah memperlihatkan kekuatannya, sudah mulai menciut keberanian orang-orang yang awalnya sangat benci kepada Islam, memusuhinya, tetapi ketika nampak Islam itu kuat, ternyata memenang melawan pasukan besar, ya, akhirnya mulai mereka ketakutan, cemas, bagaimana cara menyelamatkan diri sementara mereka tetap benci. Masuklah kelompok yang ketiga dalam Islam itu, yaitu munafikun, orang-orang munafik yang masuk Islamnya bukan untuk bukan karena hidayah, bukan karena kecintaan kepada iman, tetapi karena menyelamatkan diri, ya, bagaimana mereka selamat dan tidak terbunuh, tidak menjadi korban dalam perang, maka mereka masuk Islam, ya. Setelah perang Badar sudah banyak orang-orang yang masuk Islam dengan tujuan yang kedua, yaitu karena takut dibunuh atau tidak ada keikhlasan, ya,
mereka sama sekali tidak ikhlas, datangnya luar biasa. Fasihnya mereka mengucapkan syahadat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang orang-orang munafikin kepadamu, mereka bersaksi sesungguhnya engkau utusan Allah. Allah tahu engkau utusannya, tetapi Allah bersaksi bahwa orang munafikin pendusta. Pendusta. Ya, semenjak itu sampai hari ini, ya, tetap ada orang-orang yang masuk Islamnya karena tujuan-tujuan duniawi, bukan karena cinta kepada agama, bukan karena hidayah dari Allah. Ya, ada. Dan tidak juga sedikit orang-orang yang masuk Islam bersyahadat karena cinta, karena tertarik, karena pintu hidayah dibukakan oleh Allah untuknya. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pengetahuan kita. Tidak ada stempelnya, Anda masuk Islam karena ini, Anda masuk Islam karena ini. Tidak ada. Kita tidak punya pengetahuan tentang isi hati manusia. Jangankan kita, Nabi SAW juga tidak tahu. Orang-orang munafikin yang datang bersyahadat kepadanya, tidak tahu bahwa mereka itu ternyata munafikun. Kalau Allah tidak memberitahukan, maka Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tidak mengetahui bahwa mereka ternyata masuk Islam itu sekedarnya saja, hanya ingin selamat di dunia, mana mungkin kita mengetahuinya. Maka kita jangan sampai pula kerjanya memponis ini dan itu. Yang menjadi sikap kita adalah bagaimana kita tahu bahwa ada orang yang masuk Islamnya bukan tujuannya untuk beriman, bukan untuk beramal, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan duniawi. Ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.